Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan Allah. Mari kita akan baca dalam Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Luar biasa betapa setianya Allah yang dimiliki oleh Yosua. Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel, saat itu Yosua telah tua dan lanjut umurnya. Oleh sebab itu dia menyampaikan pesan yang penting bagi bangsa Israel agar mereka senantiasa mengingat kepada Allah yang telah menolong mereka, yang telah menyelamatkan mereka, dan mengingat bahwa Allah adalah setia kepada segala apapun yang dijanjikannya. Yosua sebagai pemimpin yang dipakai oleh Allah, ia telah mengalami begitu banyak pengalaman bersama dengan Allah, dan ia memahami bagaimana menaklukkan tantangan dengan iman yang teguh kuat di dalam Tuhan, dan bagaimana ia memiliki segala janji Allah melalui kesetiaan. Nah, saudara, sebagaimana Yosua memahami kesetiaan Allah dan menang dalam berbagai tantangan dalam hidupnya, maka ada hal yang menarik yang kita akan pelajari untuk mendapatkan kesetiaan Allah. Ada 3 hal yang kita akan sama-sama renungkan. Yang pertama, untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita harus sepenuhnya bersandar hanya kepada Allah. Dalam Yosua 23 ayat 8 dan ayat selanjutnya, di sana Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka berpaut hanya kepada Allah. Mereka bersandar hanya kepada Allah dan tidak kepada apapun dan siapapun. Karena ketika mereka berbalik daripada Allah, maka tidak ada pertolongan. Yang ada adalah penderitaan, kesulitan, bahkan kebinasaan. Demikian kita orang percaya, kita juga harus berpaut hanya kepada Allah. Kita harus bersandar kepada Allah agar kita senantiasa mengalami pertolongan karena kesetiaan Allah. Hal yang kedua yang kita perlu pelajari bersama, untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab bangsa Israel pada masa Yosua adalah mereka diperintahkan untuk memelihara dan melakukan hukum Tuhan. Di dalam ayat 6 dan ayat ke-7, ya saudara, dan mereka juga diperintahkan untuk tidak bergaul dengan bangsa di sekitar mereka yang menyembah kepada berhala. Saudara, sebagai orang percaya, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita, yaitu memelihara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, serta kita hidup tidak serupa dengan dunia ini, seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan hal yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesetiaan Allah, kita harus maju terus. Kita tidak boleh mundur dalam iman. Pada waktu Israel di zaman Yosua, mereka ditantang untuk maju terus dalam iman. Mereka tidak boleh mundur dan melakukan cara hidup yang lama. Demikian dengan kita orang percaya, kita pun juga harus terus maju. Kita harus berlomba dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita semua. Dan kita harus fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, agar kesetiaan Allah senantiasa kita miliki dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita dalam kesetiaannya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan, berpaut hanya kepada Allah kami. Kami mau senantiasa sebagai orang percaya melakukan tanggung jawab kami untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, serta kami mau maju terus dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menolong kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Allah yang setia akan terus memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.